Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salsabila Putri Kusuma, MBS 7A, NIM 195211126. Di sini saya akan mempresentasikan observasi kegiatan korespondensi bisnis dalam perusahaan dengan teknik wawancara non formal kepada salah satu kepala departemen di Titis Sampurna Operation and Maintenance Prabu Mulih. Di sini saya akan menjabarkan mengenai salah satu cabang dari Titis Sampurna, yaitu PT Titis Sampurna Operation and Maintenance yang terletak di Prabu Mulih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai profil perusahaan, kegiatan komunikasi dan organisasi, korespondensi bisnis dalam perusahaan, kaitan antara teori yang sudah dipelajari dengan penerapannya, lalu contoh beberapa suratnya, dan kesimpulan serta saran. Yang pertama, profil perusahaan. Titis Sampurna itu adalah perusahaan B2B yang mana menjual jasa proyek atau jasa tim ke perusahaan seperti Pertamina. Jadi perusahaan yang lebih besar yang bergerak di bidang gas dan perminyakan. Memiliki pusat kantor itu di daerah Cilandak, Jakarta Selatan. Di Titis Sampurna itu menawarkan tim yang terampil dan berdedikasi dalam pemecahan masalah dan dalam industri minyak dan gas. Yang kedua, berpengalaman dan ahli mengenai pemrosesan gas, baik liquid gas, LPG maupun kondensat. Yang ketiga, menyediakan layanan operasi dan pemeliharaan untuk sistem fasilitas minyak dan gas yang meliputi transmisi, pipa atau sering disebut sebagai track line integrity, lalu ada instrumentasi, kompresi gas, pabrik pengolahan gas, dan pemeliharaan peralatan pendukung lainnya, serta konsultasi operasi dan pemeliharaan. Dalam industri minyak dan gas, tantangan terbesar terdapat dalam transportasi pipa karena resiko yang tinggi. Namun di Titis Sampurna mereka memiliki strategi dalam menciptakan sistem transportasi gas yang andal dan aman beserta fasilitas pendukung lainnya seperti konstruksi, instalasi, dan rekayasa. Lalu dalam kegiatan komunikasi dalam organisasi, sebelumnya dalam Titis Sampurna yang berada di Prabu Mulih ini itu terdapat beberapa departemen. Nah, di antaranya itu dari tingkat teratas itu ada Direktur Cabang Prabu Mulih, lalu ada Kepala Proyek, di mana ini nanti berkaitan dengan departemen-departemennya, yaitu ada Departemen Operasional, lalu ada Departemen Operasional Support System Track Line Integrity atau disingkat OPSSTL Integrity, lalu ada Departemen Maintenance atau pemeliharaan, lalu ada juga Departemen Logistik, lalu ada Departemen General Affairs, lalu ada HRD serta Safety HSE atau Departemen Keamanan Kerja serta Departemen Keuangan. Ketika mendapat sebuah proyek kerjasama, maka kegiatannya dalam sebuah perusahaan itu mencangkup penerimaan proyek kerjasama yang diketuai dari Departemen Kepala Proyeknya, yaitu lalu mengirimkan surat undangan rapat besar kepada setiap departemen atau tim, lalu membagikan tugas setiap departemen dengan alur. Yang pertama, pengajuan rancangan proyek kepada Departemen Operasional, lalu dari operasional menghubungi Operational Support System Track Line Integrity atau OPSTL Integrity untuk pengadaan track line pipa yang diperlukan, lalu dari OPSTL Integrity menghubungi logistik guna pengadaan alat dan General Affairs untuk mendatangkan konsultan serta pengadaan izin di lingkungan masyarakat atau Stockholms, lalu mengonfirmasi terkait pengadaan dan penjadwalan track line kepada operasional. Lalu OPSSTL Integrity itu juga menentukan tim yang perlu diturunkan kepada dengan persetujuan operasional. Nah, jika dari Departemen Operasional sudah menyetujui, maka operasional itu juga mengajukan surat izin kerja ke Departemen Safety HSE. Lalu Safety HSE menurunkan surat perizinan beserta perlengkapan perlindung yang diajukan ke Departemen Logistik. Logistik itu nanti meminta rancangan peralatan yang diperlukan tiap departemennya dan melakukan rancangan anggaran untuk diajukan ke keuangan.
operasional itu juga mengajukan tim kepada HRD yang tadinya sudah disetujui dari OPS TL Integrity juga untuk mengurus rancangan upah dan gaji serta dana proyek lainnya seperti uang makan, uang transportasi dan lain sebagainya. Lalu operasional itu juga meminta pembentukan tim yang bertugas melakukan pengecekan dan pemeliharaan dari Departemen Maintenance. Jadi setelah proyek selesai itu masih ada sebuah kegiatan rutin di mana harus ada pengecekan mesin serta pemeliharaan peralatan lainnya. Penjadwalan tim dikonfirmasi ke HRD untuk upah gaji dan dana pemeliharaan lainnya. Keuangan itu mendata dan mengevaluasi anggaran proyek dari awal sampai akhir. Lalu keuangan juga menurunkan dana secara berkala sesuai dengan sistem penganggaran perusahaan yang dipakai. Rapat besar sebelum pelaksanaan proyek guna fiksasi. Jadi setelah semua perancangan yang telah dilakukan oleh Departemen Operasional dan Departemen lainnya itu pengadaan rapat besar sekali lagi untuk fiksasi. Nah, selanjutnya setelah rapat besar ini pelaksanaan proyek yang dilakukan seluruh tim dan dilakukan pengawasan oleh Safety HSE. Lalu setelah proyek selesai itu ada pemeliharaan alat dari Departemen Maintenance sesuai jadwal yang disepakati dengan Safety HSE dan OPSSTL Integrity. Jika ada kendala dalam fasilitas atau alat, maintenance itu biasanya menghubungi OPSTL atau Operational Support System Trackline Integrity dan menghubungi logistik guna pengadaan alat cadangan atau alat baru. Lalu korespondensi bisnis pada perusahaan atau surat menyurat dalam perusahaan itu terdapat sebuah korespondensi eksternal dan korespondensi internal. Korespondensi terjadi pada eksternal itu ketika pihak departemen tim atau dalam PT Titis Sampurna Operation and Maintenance Prabu Mulih dengan perusahaan yang menawarkan atau menerima kerjasama proyek gas dan minyakan itu. Semisal dari PT Titis Sampurna itu bekerjasama dengan Pertamina. Selain itu, korespondensi juga terjadi antara tim atau Departemen OPSTL Integrity dengan General Affairs dan Stockholm atau masyarakat sekitar, juga dengan konsultan yang didatangkan oleh General Affairs. Bedanya itu ketika dengan Stockholm, Titis Sampurna itu bukan hanya menyampaikan melalui komunikasi tertulis secara resmi, namun juga dengan pendekatan lisan untuk mengakrabkan diri antara Titis Sampurna dengan masyarakat sekitar. Yang kedua, korespondensi internal. Nah, korespondensi internal ini jumlahnya lebih banyak dibanding korespondensi eksternal, yang mana korespondensi ini dilakukan oleh tim atau departemen dan biasanya perwakilan yang dilakukan di tim Titis Sampurna lainnya guna konfirmasi pengadaan barang, pengajuan surat izin dan lain sebagainya, seperti yang telah dibahas di alur sebelumnya tadi. Korespondensi yang terjadi di sini bersifat resmi karena meliputi dokumen proposal, laporan proyek, laporan penganggaran dan lainnya. Meskipun dalam beberapa hal saat kegiatan proyek terjadi masih ada komunikasi kasual dalam bentuk memo. Lalu keterkaitan teori, pengaitan dengan teori yang sudah dipelajari dengan penerapan korespondensi bisnis pada perusahaan. Nah, di sini dalam sebuah perusahaan di Titis Sampurna itu terjadi sebuah komunikasi yang berupa pertama komunikasi interpersonal. Komunikasi yang terjadi berupa komunikasi interpersonal, yang mana komunikasi ini itu contohnya itu terjadi saat tim Operational Support System Trackline Integrity atau OPSTL Integrity bersama konsultan itu turun ke lapangan untuk mengatur jalur pipa yang akan dibangun. Komunikasi ini juga terjadi antara tim yang turun itu dengan warga sekitar, yang mana hal ini dilakukan guna membangun jaringan secara efektif, dan ini sangat efektif dalam menghindari konflik dengan Stockholm. Biasanya kan perusahaan itu mendapat penolakan dari warganya karena perbedaan budaya.
Dan untuk itu biasanya tim OPSTL ini menurunkan anggotanya yang memang memiliki kemampuan komunikasi paling baik agar dapat mengambil hati masyarakat sekitar. Nah, kemampuan yang dimaksud di sini itu meliputi kemampuan mendengar yang baik, bercakap yang baik, komunikasi nonverbal, dan kemampuan membangun jaringan. Ciri orang yang termasuk dalam poin ini itu adalah mereka yang murah senyum, terus menekan pada prinsip kehati-hatian, yang mana aktif mendengar dan memahami secara bijak sebelum berkata, dan menghindari pemotongan pembicaraan, dan orang yang memiliki humor yang dapat diterima mayoritas orang, serta tipe orang yang memahami orang lain, bahkan meskipun itu orang asing. Lalu yang kedua, komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok ini terjadi dalam bentuk rapat besar di awal penerimaan proyek ataupun rapat besar saat fiksasi. Nah, rapat tim departemen itu juga bisa. Jadi rapat yang hanya diikuti oleh satu tim departemen saja, dan rapat besar yang mencakup habis seluruh karyawan dalam mendiskusikan proyek apa yang akan dilaksanakan. Nah, sebelumnya itu dalam penawaran PT Titis Sampurna itu menjelaskan bahwa mereka itu membentuk unit dalam bentuk tim, menawarkan sebuah tim. Itu karena Titis Sampurna itu memiliki tujuan untuk mengoptimalisasi SDM perusahaan dengan membangun teamwork yang bisa meningkatkan kekerabatan, kerjasama, bahkan berbagi pengalaman tiap-tiap anggota dalam pelaksanaan proyeknya. Terlebih karyawan Titis Sampurna itu orang-orang berkualitas dan ahli di bidangnya masing-masing dan berasal dari tempat yang berbeda-beda. Lalu yang ketiga itu ada komunikasi bisnis, yang mana komunikasi ini terjadi di sepanjang kegiatan yang meliputi kemampuan berbahasa, baik menulis surat dan sejenisnya maupun berbicara secara lisan. Komunikasi di sini bisa dikirim dalam bentuk pesan utama, pesan sekunder maupun pesan bantu. Contoh komunikasi ini adalah surat pengajuan barang kepada Departemen Logistik, pengajuan penganggaran, dan lain sebagainya. Lalu yang keempat itu adalah komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal di sini itu bisa dalam bentuk isyarat tangan, nada, pakaian, penampilan yang disengaja ataupun tidak saat pada suatu kegiatan, baik itu dalam bentuk rapat ataupun observasi di lapangan. Selanjutnya yaitu contoh beberapa surat bisnis pada Titis Sampurna dan kategorinya serta pembahasan dengan teori yang sudah dipelajari pada perkuliahan. Yang pertama yaitu memorandum atau memo, yang merupakan tulisan singkat untuk berkomunikasi dalam lingkungan internal perusahaan, yang mana bertujuan sebagai pengingat antar tim atau departemen dalam melaksanakan kegiatan. Memo di samping adalah contoh dari pengingat setelah pelaksanaan proyek dan memasuki kegiatan perawatan alat dan dilakukan oleh Departemen Maintenance. Ketika terjadi suatu masalah setelah proyek saat pemeliharaan, maka akan diturunkan sebuah surat panggilan dulu secara resmi, lalu ada surat undangan rapat, dan setelah undangan rapat itu kadang ada pengingat dari beberapa kepala departemen lainnya atau bahkan kepala proyeknya langsung untuk mengingatkan kepada kepala departemen lainnya tentang jadwal rapat. Nah, di sini dapat dilihat bahwa memo itu berisi tentang nama perusahaan terlebih dahulu, lalu ada alamatnya, lalu kepada siapa memo itu dibuat dan dari siapa memo ini dibuat. Lalu ada sebuah topik permasalahan, lalu ada topik masalah dan budaya perusahaan. Contoh kedua yaitu surat bisnis atau SKUP. Ini contohnya. Nah, SKUP itu adalah surat yang wajib dimiliki oleh perusahaan yang ingin melakukan kegiatan usaha penunjang migas sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2018 tentang kegiatan usaha penunjang minyak dan bumi. Yang artinya sebelum pelaksanaan kegiatan proyek itu perusahaan itu harus mengirim surat permohonan SKUP migas dengan mengirimkan legalitas perusahaan.
Surat bisnis ini ditulis dengan bahasa baku, yaitu komunikasi formal yang berisi pernyataan atesi, pendahuluan, inti, dan lampiran tambahan. Lalu feedback yang bisa dilakukan oleh Titis Sampurna setelah perilisan surat ini dari Kementerian ESDM itu adalah dengan pelaksanaan proyek di industri perminyakan. Terakhir yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan, komunikasi yang terjadi dalam satu kali pelaksanaan proyek sangatlah beragam, baik dalam bentuk interpersonal, kelompok, bisnis, nonverbal, dan lainnya. Secara garis besar, dengan prinsip teamwork dan keakraban tiap pelakunya menghasilkan kemungkinan terjadinya miskomunikasi sangatlah kecil. Selain itu, Titis Sampurna itu sangat cekatan dalam menghadapi suatu situasi dengan fokus kualitas jaringan komunikasi. Saran, dalam SKUP Migas, meskipun Titis Sampurna mendapat nilai tinggi yaitu kategori bintang 3 dengan nilai 8,40, namun pada bagian manajemen keuangan, manajemen lingkungan tidak terdapat lampiran yang masih belum bisa melakukan penjaminan terkait lingkungan atas usaha yang dilakukan. Nah, di sini dari Titis Sampurna itu bisa memperbaiki manajemen lingkungan dan mengirimkan sesegera mungkin verifikasi bahwa perusahaan itu masuk dalam kategori ramah lingkungan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.